Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk pemirsa yang sedang menjalankan puasa ya pemirsa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemirsa ya. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di lahan porang milik saya pemirsa. Sambil ngabuburit pemirsa, saya ingin menjelaskan sedikit konsekuensinya apabila kita menanam porang dari umbi yang ukuran besarnya ini tidak merata pemirsa ya. Dapat kita ketahui bahwasanya sekarang ini sudah musimnya dorman pemirsa ya. Jadi hampir rata-rata para petani porang dimanapun berada di seluruh Indonesia sekarang ini sedang panen katak di tunas yang pertama maupun di tunas yang kedua ya. Jadi pada umumnya ya rata-rata sekarang ini sedang panen katak di tunas yang pertama maupun di tunas yang kedua ya pemirsa. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang konsekuensinya apabila kita menanam porang dari umbi ya yang ukuran besarnya ketika ditanam itu tidak merata ya. Dalam artian ketika kita menanam dari umbi itu ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil ya. Di sini konsekuensinya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat nanti di sini begini pemirsa. Baik, akan saya perlihatkan langsung agar pemirsa sahabat porang ya, terutama untuk para pemula nanti dapat mengerti dan dapat mengetahui konsekuensinya ya apabila kita menanam porang ya dari bibit umbi yang ukurannya ya ketika ditanam itu besarnya tidak merata ya pemirsa. Begitupun apabila kita menanam dari ukuran katak ya, dari katak apabila kataknya juga tidak merata besarnya. Ada yang kataknya katak mini, ada juga yang dari katak yang super, ukuran jumbo. Konsekuensinya hampir sama apabila kita tanam dari bibit umbi pemirsa ya. Mari kita sama-sama saksikan pemirsa ya. Harap ditonton sampai selesai di sini agar nanti tidak gagal paham ya. Jadi benar-benar mengertilah kira-kira seperti itu maksud saya pemirsa ya. Baik, mari kita sama-sama lihat ya di sini pemirsa ya. Pemirsa ya, di mana-mana ya sekarang ini pada dasarnya ya atau pada umumnya para petani porang sekarang sedang panen katak ya. Panen katak di tunas yang pertama maupun di tunas yang kedua ya pemirsa. Bahkan di umbi ya, bahkan di para petani yang menanam dari umbi pun seperti itu. Seperti ini ya. Ini pemirsa. Ini juga contoh ya bahwa sekarang ini ya yang ditanam dari umbi pun sudah dorman ini pemirsa ya. Ini dapat kita lihat pemirsa ya. Ini tunasnya satu ini ya. Jadi tunasnya hanya satu ini. Ini bukti bahwa ditanamnya dari umbi yang ukurannya agak besar ya, sedikit ya. Ini tunasnya cuma satu ya. Ini artinya apa? Ini memang benar-benar ditanam dari bibit umbi pemirsa ya. Ya, ini ya. Sudah dorman ini ya. Jadi sedang dorman ini ya. Bisa dilihat di sini. Ya, daun-daunnya ini sudah menguning secara rata ya. Menguning secara utuh ya. Artinya memang sudah dorman atau sedang menjalani dorman ya, sedang istirahat ya pemirsa ya. Nah, di sini
dapat saya jelaskan sedikit bahwa apabila kita menanam porang ya dari bibit katak maupun bibit umbi, apabila ditanamnya atau ketika ditanamnya ukurannya tidak rata ini ya seperti ini pemirsa ya. Jadi sebagian sudah dorman ya, sebagian sudah dorman atau sedang menjelang dorman, namun sebagian lagi ada yang seperti ini pemirsa. Dapat kita perlihatkan di sini ya. Ini konsekuensi yang harus kita terima ya pemirsa. Apabila kita menanam porang dari jenis umbi maupun jenis bibit katak yang ukurannya tidak merata besarnya pemirsa. Konsekuensinya seperti ini pemirsa ya, lihat ya. Jadi ada yang masih seperti ini pemirsa ya. Ada yang masih seperti ini, masih seger buger ya. Masih seger buger, bahkan masih ada yang mengeluarkan tunas baru pemirsa ya. Seperti ini. Ini adalah tunas baru pemirsa ya. Masih seger buger ini. Padahal di sini di lahan ini sebagian sudah dorman ya pemirsa ya. Namun ada juga yang sebagian masih keluar tunas baru. Ini adalah konsekuensi apabila kita menanam bibit yang ukurannya tidak rata ya. Jadi ada yang ketika ditanam itu ukurannya besar, ada juga yang ukurannya sudah masih kecil pemirsa. Jadi konsekuensinya seperti itu ya pemirsa ya. Ini ya pemirsa. Ini seperti ini ya. Masih baru-baru ini ya, baru keluar tunas ya, masih seger buger. Padahal ini kawan-kawannya ini ya, kawan-kawannya yang satu lahan ini sudah dorman, tapi dia masih seger buger ya, belum mau rebahan ya, masih berdiri tegak kokoh ya. Seperti ini ya pemirsa ya, dapat dilihat di sini. Ini ya masih merupakan bakal daripada calon katak ini ya, masih bakal ini. Artinya apa? Ini masih lama sekali ini ya. Masih lama sekali ya untuk menjelang dormannya ya. Sedangkan yang lainnya sudah dorman ini pemirsa. Dapat saya perlihatkan di sini pemirsa ya. Ini. Nah, yang ini sudah dorman ini pemirsa ya. Nah, ini sudah dorman pemirsa ya. Ini kataknya ini ya. Ya, dapat diperlihatkan di sini. Perhatikan baik-baik oleh sahabat ya. Ini sudah dorman. Ini akibat daripada ketika kita tanam itu bibitnya tidak merata pemirsa ya. Tidak rata. Ya seperti ini. Yang lain sudah dorman, yang lainnya malah masih seperti ini. Masih bakal calon katak ya. Artinya masih seger buger. Ya pemirsa. Jadi patut diperhatikan di sini oleh para calon-calon petani tanaman porang ya, oleh para calon petani yang mau membudidayakan tanaman porang. Perhatikanlah bibitnya ya. Apabila ingin panen serentak ya, dalam satu lahan ingin panen serentak ya. Jadi perhatikan bibitnya ya, usahakan semaksimal mungkin bibitnya ini sama rata besarnya ya. Jangan ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kalau yang kecil khusus taruh di lahan yang kecil-kecil. Apabila ada yang besar ya, khusus ditanam di bagian yang besar-besar saja. Nanti apabila panen jadi kita mudah ya, mudah untuk memilah-milahnya ya, mana yang besar dan mana yang kecil. Jadi tidak campur aduk pemirsa ya. Jangan di lahan yang sekarang saya berada ini. Ini adalah lahan percobaan ya. Hasilnya seperti ini ya pemirsa. Ini coba bayangkan oleh pemirsa, lihat oleh pemirsa ya. Di mana sebagian sudah dorman ya, baik di tunas yang pertama maupun di tunas yang kedua. Ini kok malah seperti ini ya. Masih keluar tunas baru, seger buger ya. Bahkan ini tunasnya cuma 2 ini ya. Tunasnya ini cuma 2 biji ini pemirsa ya. Dapat dilihat di sini pemirsa ya. Tunasnya ini cuma 2 biji, 1 2 ya. 1 2 ini tunasnya cuma 2 ya. Tunas yang pertama pun masih seger buger ini pemirsa ya.
Tunas yang pertama masih seger buger ya. Ini tunas yang keduanya masih seperti ini pemirsa ya. Tunas yang keduanya masih kuncup ini ya. Masih kuncup seperti ini pemirsa ya. Ini. Nah, artinya apa? Inilah konsekuensi ya. Resikonya apabila kita menanam porang di lahan yang satu ya, yang sama, namun ukuran bibitnya ini besar kecil dicampur aduk ini pemirsa ya. Konsekuensinya akan seperti ini. Jadi panen kataknya pun tidak bareng, apalagi panen umbinya nanti juga tidak bareng. Artinya apa? Dalam melakukan perawatan dan pengolahan selanjutnya ini nanti akan menjadi kendala buat kita pemirsa. Karena apa? Dalam satu lahan panennya tidak bareng ini ya. Ada yang sudah bisa kita gali atau kita bongkar, namun ada juga yang belum bisa kita gali atau kita bongkar. Artinya ini akan menjadi kendala buat kita sendiri pemirsa ya. Ini adalah lahan percobaan yang memang sengaja saya buat ini pemirsa ya. Bibitnya pun begitu. Memang ini sengaja ya. Akhirnya seperti ini, jadi kondisinya seperti ini pemirsa ya. Memang ini adalah lahan yang khusus saya buat untuk percobaan. Bibitnya tidak sama besarnya ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Dan bibitnya pun adalah bibit yang sengaja saya dapatkan di hutan ini pemirsa ya. Bibitnya pun bibit cabutan dari hutan. Ini lahannya memang lahan khusus, lahan untuk percobaan pemirsa ya. Di sini ada sekitar 3.000 ini tanaman ini ya. Saya buat khusus, saya tanam khusus. Dari bibitnya ukurannya ukuran berantakan ya pemirsa. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang super mini pemirsa. Dapat saya buktikan di sini kenapa saya katakan ada yang saya tanam dari super mini. Memang ini buktinya ada yang seperti ini pemirsa ya. Saya ini tidak membuat sesuatu yang tidak valid ya. Ini ya. Ini pemirsa ya. Ini masih kecil ya. Masih kecil sekali ini ya. Baru tunas 2 ya pemirsa ya. Ini tunas yang pertamanya masih seperti ini pemirsa ya. Kataknya juga seperti ini ya. Cuman ada 2 biji. Memang karena ini ditanam dari yang bibitnya bibit super mini ya. Mini sekali waktu itu ya. Sekitar 7 bulan yang lalu ya pemirsa ya. Ini tunas yang keduanya masih seperti ini pemirsa ya. Kecil sekali ini ya pemirsa ya. Memang ini lahan-lahan yang khusus ya untuk tanaman percobaan ya pemirsa. Ini yang super mini seperti ini pemirsa ya. Yang saya tanam waktu itu agak besaran seperti ini pemirsa ya. Seperti ini ya. Ini yang sudah besar ini ketika saya tanam ya. Dari bibit yang agak besaran ya seperti ini konsekuensinya ya pemirsa ya. Bahkan ada yang sudah menjelang dorman seperti ini pemirsa ya. Dapat dilihat di sini pemirsa ya. Ini yang sudah dorman ini ketika saya tanam memang bibitnya udah agak besaran ya pemirsa, sehingga dia dorman lebih dulu ini pemirsa ya. Dorman lebih dulu ya pemirsa ya. Ini tunas yang pertama ini pemirsa ya. Bibitnya ketika saya tanam sudah agak besaran ini, sebesar buah kecapi pemirsa kira-kira ya. Atau sebesar buah tomat lah kira-kira pemirsa ya ketika saya tanam ya umbinya ya. Sehingga dia lebih duluan dorman pemirsa ya, sedangkan yang lain-lain masih ada yang masih tumbuh ya. Ini yang saya tanam waktu itu super mini ya seperti ini, masih kecil seperti ini pemirsa ya. Masih kecil seperti ini. Ini adalah contoh ya apabila nanti para pemirsa menanam porang ya, apabila bibitnya besarannya tidak rata ya, akibatnya akan seperti ini. Jadi ini adalah contoh saja pemirsa ya, biar nanti pemirsa tidak kaget ya apabila pemirsa menanam porang tiba-tiba di lahannya kok seperti ini ya. Jadi seolah-olah yang lainnya sudah dorman, yang lainnya malah masih keluar tunas yang baru, bahkan tumbuhnya tidak rata besarannya ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Resikonya itu diakibatkan daripada ketika kita tanam adalah bibitnya besarannya tidak sama ya, tidak rata. Ada yang besar dan ada yang kecil, maka tumbuhnya pun
akan seperti ini pemirsa ya. Ini ya pemirsa, seperti ini. Malah keluar tunas yang baru ini ya, sedangkan yang lainnya sudah dorman. Bahkan tunasnya ini ada 4 biji pemirsa ya. Tunasnya ini ada 4 biji ini ya. Ini ya, 1 ya pemirsa, 2, 3, dan 4 pemirsa ya. Ini ada 4 tunas ini pemirsa. Karena ini ketika ditanam ini memang agak kecilan ya, kecil sekali ini, sehingga seperti ini. Yang lainnya sudah dorman, dia belum dorman pemirsa ya. Tunasnya pun ada 4 biji ya. Bahkan di sini ada yang cuma keluar 1 tunas ya pemirsa. Ini yang tunas keluar 2 tunas ini pemirsa ya. Ini ya pemirsa. Ini tunas yang pertama sebesar ini pemirsa ya. Ini tunas yang pertama sebesar ini pemirsa ya. Ini ya pemirsa, ini tunas yang kedua ini ya. Ini tunas yang kedua. Artinya apa? Porang itu pemirsa apabila ditanamnya umbinya sudah besar, biasanya tidak banyak keluar tunas pemirsa ya. Dapat saya informasikan di sini ya pemirsa, apabila kita menanam umbinya itu ketika kita tanam bentuknya sudah besar, biasanya tunasnya tidak banyak keluar ya pemirsa ya, paling banyak 2 ya pemirsa ya. Tapi pada umumnya ya, biasanya kalau umbinya itu sudah besar kita tanam, cuman keluar 1 tunas pemirsa ya. Cuman keluar 1 tunas pemirsa apabila kita tanam dari umbi yang ukurannya sudah cukup besar pemirsa ya. Nah, seperti ini. Ini ya pemirsa, bisa dilihat di sini ya. Kataknya pun masih kecil sekali ini pemirsa ya. Nah ini kataknya pun masih kecil sekali ini ya. Padahal yang lainnya sudah dorman. Kalau yang ini malah kataknya masih kecil. Ini masih seger buger ya. Tinggi menjulang seperti tiang listrik ini ya. Tinggi menjulang seperti tiang listrik ini pemirsa ya. Nah, padahal yang lainnya sudah dorman pemirsa ya. Yang lainnya sudah dorman. Tapi yang ini malah seperti ini ya. Jadi ini saya buatkan video ini agar nanti apabila ada teman-temanku para petani porang pemula ya, ingin menanam porang ya, usahakan bibitnya dalam satu lahan itu, bibitnya itu harus rata besarnya ya. Biar apa? Biar panennya juga serentak pemirsa ya. Panennya serentak, baik panen umbinya maupun panen kataknya serentak pemirsa. Kalau ukuran bibitnya itu rata besarnya ya. Jangan ada yang mini, ada yang super besar, jangan. Itu resikonya akan membuat kita panennya itu tidak serentak pemirsa ya. Nah, semoga dengan adanya informasi seperti ini bisa bermanfaat ya untuk para calon petani porang khususnya ya. Khususnya untuk para calon petani porang ya. Jadi perhatikan bibitnya ya. Jadi sebelum ditanam usahakan dipilih dulu ya. Mana yang besar, mana yang kecil ya umbinya maupun bibitnya ya. Usahakan supaya rata ya. Agar apa? Agar perawatannya juga mudah dan nanti apabila kita panen kataknya juga mudah. Jadi kalau sudah dorman ya rata dorman semua ya. Seperti itu kira-kira pemirsa ya. Semoga bisa dipahami lah kira-kira seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kita lihat-lihat ke sana dulu pemirsa ya. Sambil ngabuburit lah pemirsa. Jadi sambil ngabuburit kita jalan-jalan di kebun porang ya, di lahan porang ya pemirsa ya. Soalnya kalau saya ini ngabuburit di lahan porang membuat hati ini menjadi adem pemirsa ya. Membuat hati ini menjadi adem ya. Sehingga tidak terasa tahu-tahu udah mau buka pemirsa, seperti itulah kira-kira. Nah, seperti ini konsekuensinya pemirsa ya. Ini atau ada yang masih seperti ini pemirsa ya. Ya, ada yang masih seperti ini pemirsa ya. Ini masih calon katak ini pemirsa ya. Masih calon katak ini ya. Seperti ini calon katak.
Padahal yang lain sudah dorman, sudah rebahan pemirsa ya. Dapat saya informasikan di sini memang ini adalah lahan percobaan milik saya pemirsa ya. Saya sengaja di sini tanamnya bibitnya tidak rata besarnya. Ada yang dulu saya tanam umbinya masih sebesar ini nih. Umbinya masih sebesar ini pemirsa ya. Masih sebesar ini. Ada ini pemirsa. Dulu yang saya tanam dari umbi yang masih sebesar ini, seperti katak ya pemirsa ya. Ada juga yang sudah sekepalan tangan saya pemirsa ya. Jadi ya seperti ini. Ada yang dorman, ada yang belum, ada yang besar dan ada yang kecil. Seperti itu pemirsa. Ya. Nah, ini yang dulu saya tanam umbinya ini sudah agak besaran, sekarang sudah dorman, ini sudah menjelang dorman pemirsa ya. Ini cuman satu tunas ini pemirsa ya. Ini cuman satu tunas ini ya. Padahal yang lainnya di sini ada yang 2 tunas, ada yang 3 tunas, ada yang 4 tunas. Kalau yang ini yang satu tunas ini pemirsa ya. Artinya apa? Dulu memang ketika saya tanam umbinya sudah agak besaran pemirsa ya. Jadi cuman tumbuh satu tunas pemirsa ya. Nah, ini ada juga yang terlihat seperti ini ya pemirsa ya. Kecil-kecil cabai rawit ini pemirsa ya. Kecil-kecil cabai rawit ini. Walaupun kecil ini istilahnya kataknya banyak ini pemirsa ya. Ini pundi-pundi uangnya ini banyak ya pemirsa. Jadi inilah pundi-pundi rupiah kita ini ya. Ini buat petani porang adalah pundi-pundi rupiah ini pemirsa. Kenapa? Ini satu butir seperti ini bisa dihargakan 100. Bisa dihargakan 1.000 rupiah ini pemirsa ya. Satu pentul ini ya bisa berharga 1.000 rupiah ini pemirsa. Bahkan bisa mencapai 2.000 rupiah ini pemirsa ya. Dalam satu pentul ini ya pemirsa. Bayangkan kalau ada 20 pentul berapa? Berarti 20.000 ini pemirsa ya. Itulah keistimewaan petani porang pemirsa ya. Kalau tidak percaya silahkan Anda beli ya bibit porang yang sudah dalam kulibag. Harganya di tempat saya itu antara 3.000 dan 2.000 rupiah per kulibag pemirsa ya. Seperti itu pemirsa. Jadi buat saya ya untuk para calon petani porang ya, janganlah merasa ragu ya. Siap-siaplah dari sekarang untuk belajar membudidayakan tanaman porang pemirsa ya. Biar apa? Biar ya cepat sukses lah ya, cepat berubahlah kehidupan kita pemirsa ya. Karena sudah terbukti banyak para petani porang yang hidupnya menjadi sukses makmur ya pemirsa ya. Gara-gara apa? Gara-gara menanam porang pemirsa ya. Gara-gara nanam porang pemirsa. Ya, inilah pundi-pundi uangnya ini ya. Pundi-pundi rupiah ini pemirsa ya. Pundi-pundi rupiah pemirsa. Nah, pemirsa, semoga dengan penjelasan saya ini bisa menjadi satu manfaat ya pemirsa ya. Satu manfaat lah pemirsa. Pemirsa, ingat ya pemirsa, terutama untuk para calon petani porang ya. Usahakanlah bibitnya itu ya, kalau kita mau menanam dari umbi besarannya rata ya, rata besarannya. Kalau sekepalan tangan ya sekepalan tangan gitu kira-kira ya. Jadi walaupun ada perbedaannya jangan terlalu mencolok, perbedaannya jangan terlalu besar ya. Kalau sebesar ini ya sebesar ini semuanya ya pemirsa ya. Kalau mau sebesar tomat ya sebesar tomat semua dalam satu lahan. Biar apa? Agar nanti apabila dorman merata pemirsa ya. Apabila dorman merata dan keluar kataknya pun merata pemirsa ya. Kalau dalam satu pohon misalkan 10 ya 10 semua ya. Kalau 30 ya 30 semua. Seperti itu. Agar apa? Agar panennya ini kita praktis pemirsa ya, praktis. Jadi kedepannya dalam kita mau mengolah lahan pun mudah ya. Karena apa? Panen-panen semua dalam satu lahan pemirsa ya. Nah, kalau sudah dipanen semua kan dalam satu lahan, artinya apa? Kita bisa dengan lebih cepat mengolah lahannya kembali pemirsa. Seperti itu kira-kira pemirsa ya. Ingat ya, walaupun dari katak ataupun umbi, kalau besarannya tidak merata pemirsa, maka dormannya pun tidak merata pemirsa ya.
tidak merata. Seperti itu kira-kira pemirsa. Mungkin penjelasan saya ini bisa dimengerti, bisa dipahami ya pemirsa ya. Jadi apabila kita mau ya panennya ini serentak, usahakan bibitnya besarannya merata, baik dari bibit umbi maupun dari bibit katak maupun dari bibit yang sudah tumbuh di dalam kulibek pemirsa ya. Usahakan merata pemirsa besarannya ya, agar perawatannya lebih mudah dan dormannya pun merata, panennya pun bisa serentak pemirsa. Cukup sekian dulu pemirsa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam berbahasa Indonesia. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda yang menjalankannya pemirsa.